Lapang pandang. Pengukuran lapang pandang adalah ketika kita mengukur area di mana kita dapat menerima sinyal-sinyal visual dengan kondisi mata yang diam dan melihat lurus ke depan. Sebelum memahami mengenai lapang pandang, maka penting untuk memahami jaras-jaras visual. Jadi ketika kita menerima stimulus penglihatan, itu akan dibawa oleh nervus 2. Kemudian nervus 2, kiri maupun kanan, itu akan menyilang pada kiasma optikus. Setelah dari kiasma optikus, akan dibawa melalui traktus optikus. Kemudian dari traktus optikus akan bersinaps di talamus, yakni pada bagian nukleus geniculatum yang lateral. Dari sini akan masuk melalui radiatio optica dan berakhir pada area visual primer, yakni area Brodmann ke-17 pada lobus occipital. Setelah dari input yang primer ini akan dibawa ke area asosiasi visual juga pada lobus occipital, yakni area 18 dan 19, untuk diproses berbagai gambaran visual yang kompleks, seperti posisi, kemudian gerakan, dan persepsi warna. Di area asosiasi visual, baik yang berkaitan dengan lobus temporal maupun parietal, itu nanti akan menghubungkan pengalaman masa lalu dan gambaran visual saat ini, sehingga kita dapat mengingat apa yang kita lihat. Nah, kalau dipotong secara transversal, maka terlihat ya bahwa penglihatan kita memiliki lapang pandang binokular, yakni lapang pandang yang dapat dilihat oleh mata kiri maupun mata kanan. Namun ada juga lapang pandang yang hanya dapat dilihat oleh mata kanan maupun oleh mata kiri. Jaras lapang pandang ini nanti terbagi dua, ada yang datang dari bagian nasal dan ada yang datang dari bagian temporal. Kalau yang datang dari nasal, maka dia akan masuk ke sisi samping dari bola mata. Sedangkan yang dari bagian temporal akan masuk ke sisi dalam dari bola mata. Setelah itu, sisi yang dari samping sini, yang terlihat berwarna merah, akan dibawa oleh nervus opticus atau nervus 2. Kemudian yang sisi dalam akan menyilang. Begitu juga dengan sisi dalam pada mata kanan ini akan menyilang. Jadi yang input dari mata kiri akan dibawa ke sisi otak yang kanan. Begitu juga dari mata kanan akan dibawa ke sisi otak yang sebelah kiri. Sedangkan yang sisi samping yang datang dari nasal itu akan dibawa ke sisi otak yang sama dengan posisi mata. Jadi dia tidak akan menyilang. Setelah itu bisa dipahami bahwa traktus optikus akan membawa input dari mata kanan maupun mata kiri. Radiatio optika juga demikian. Perhatikan di sini, jadi bagian yang temporal akan dibawa melalui retina yang bagian nasal, dan bagian nasal akan dibawa oleh retina bagian temporal. Nah, selanjutnya akan dibawa yang bagian nasal akan menyilang, yang bagian temporal akan dibawa ke sisi yang kiri ini. Begitu juga gambar yang di sini. Jadi penglihatan kita terbagi dua, ada penglihatan yang sentral maupun penglihatan yang perifer. Jadi penglihatan sentral ini ketika mata kita fokus melihat ke depan, memungkinkan kita dapat mengemudi, membaca, dan melihat detail secara jelas. Jadi hanya 3% dari lapang pandang kita itu yang merupakan penglihatan pusat. Penglihatan pusat ini karena bayangan cahaya itu jatuh tepat pada makula lutea. Makula lutea ini hanya berisi sel-sel konus, sehingga nanti penglihatannya akan menjadi sangat jelas. Ini penting supaya kita dapat membuat judgement yang untuk mengestimasi jarak dan memahami detail dari yang kita lihat. Penglihatan yang perifer ini tidak setajam pada penglihatan pusat atau penglihatan sentral. Karena nanti bayangannya akan jatuh pada area di luar dari makula lutea
dan secara gradual yang bagian pinggir dari makula lutea itu akan berkurang sel konusnya, sehingga nanti yang paling pinggir itu hanya mayoritas sel bacillus atau sel batang yang sensitif terhadap cahaya, gelap maupun terang. Jadi dia sangat sensitif terhadap cahaya dan gerakan, sehingga akan membantu kita mendeteksi kejadian-kejadian yang ada di pinggir kita, walaupun kita tidak melihat ke arah tersebut. Jadi untuk mengetes dari lapang pandang dapat dilakukan dengan beberapa cara. Tes yang konfrontasi yaitu dengan cara menutup salah satu mata pasien, kemudian pasien melihat lurus ke depan. Nah, si dokter atau si pemeriksa akan menggerakkan tangan dan kemudian melihat apakah jarak lapang pandang pasien itu masih normal. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan pemeriksaan Goldman atau dengan kampimeter. Jadi nanti akan diminta melihat ke depan, kemudian akan diberikan stimulus berupa cahaya, dan nanti si pasien akan dapat menyebutkan kapan cahaya tersebut terlihat pada lapang pandangnya. Setelah itu nanti bisa digambar lapang pandang yang telah didapatkan dari pemeriksaan terhadap pasien tersebut. Kemudian perimetri juga bisa didapatkan dari yang otomatisasi. Nah, perimetri terbagi dua jenis, ada yang kinetik dan ada yang statik. Yang kinetik jadi penilaian lapang pandang dengan memindahkan objek dari bagian perifer sampai ke tengah maupun dari tengah ke bagian perifer, sehingga nanti bisa didapatkan titik di mana pasien sudah melihat objek yang bergerak tersebut. Jadi perlu diperhatikan bahwa penglihatannya harus terfiksasi pada bagian depan. Jadi bola mata tidak boleh bergerak. Kemudian yang perimetri yang statik, jadi akan diperlihatkan objek dengan ukuran yang sama dan nanti yang berubah adalah intensitasnya. Sampai nanti si pasien menyatakan bahwa dia sudah dapat melihat objek tersebut. Nah, jadi nanti ketika sudah dicobakan 360 derajat ya, dengan jarak 10-10 derajat, maka titik-titiknya dari perifer ke sentral, dari sentral ke perifer, kemudian diberikan gambaran peta lapang pandang penglihatan pasien. Ini mata kiri maupun mata kanan. Normalnya lapang pandang tersebut adalah 90 sampai 100 derajat pada bagian temporal dan 50 sampai 60 derajat pada bagian superior dan pada bagian nasal dan 70 sampai 80 derajat pada bagian yang inferior. Jika mengalami gangguan pada lapang pandang, maka dapat terjadi pada bagian sentral maupun pada bagian perifer. Skotoma adalah bintik buta yang ada di lapang pandang normal. Bisa terjadi di sentral maupun di perifer. Jadi kalau di sentral gambarannya demikian. Sedangkan kalau bagian perifer, maka penglihatan pinggirnya yang akan hilang. Efek lesi pada jaras optikus ini sesuai dengan tempat terjadinya lesi. Jadi seperti ini misalnya terjadi lesi pada nervus optikus pada mata kanan, maka otomatis semua penglihatannya baik dari sisi temporal maupun sisi dari nasal itu akan terganggu sehingga akan mengalami kebutaan pada mata kanannya. Namun jika gangguannya itu ada di kiasma optikum, kita tahu bahwa kiasma optikum ini adalah persilangan dari retina bagian nasal, yaitu penglihatan temporal. Kemudian dia juga akan membawa jaras dari retina bagian nasal yang sebelah kanan, ya, dari bagian temporal. Sehingga jika terjadi lesi pada kiasma optikum, maka disebut bipolar hemianopia. Sedangkan kalau gangguannya pada bagian pinggir dari kiasma optikum yang bagian kanan, maka yang akan terganggu hanya hemianopia nasal yang bagian kanan. Kalau gangguannya pada traktus optikus yang bagian kanan,
maka dia tidak akan bisa melihat sisi bagian temporal yang sebelah kanan, kemudian akan mengalami gangguan yang sisi nasal sebelah kiri. Sehingga disebut hemianopia homonymous sinistra. Sedangkan kalau gangguannya pada radisio optika, ini disebut kuadrantanopia. Karena gangguannya hanya seperempat dari penglihatan. Kalau gangguan yang terjadi adalah bagian bawah dari radisio optika, maka gangguannya pun adalah kuadranopia inferior. Kalau radisio optika atas yang terganggu, maka gangguannya disebut kuadrantanopia yang superior. Kalau seluruh dari lobus oksipital kanan yang terganggu sehingga nanti area di radisio optika ini terganggu semua, maka disebut hemianopia homonymous. Ini penglihatan normal, namun jika terjadi lesi pada kiasma optikum, maka gangguannya adalah hemianopia yang bitemporal. Ini bentuk yang homonymous hemianopia. Nah, namun terkadang hemianopia juga bisa terjadi secara altitude. Ini misalnya terjadi meningioma atau terjadi tumor pada traktus optikus. Nah, ini bentuk gambaran dari kuadrantanopia. Ingat kalau gangguannya di bawah berarti radisio optika yang bawah yang terkena.